Betapa baiknya Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, selalu diberkati, dituntun, dijaganya kita. Kita patut bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, namun marilah kita berdoa. Untuk memahami kehendak-Mu, maka satu hal yang harus kami lakukan adalah membaca dan merenungkan firman-Mu. Dari firman-Mu lah kami belajar memahami apa maksud Tuhan dan apa perintah-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya pada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita berada dalam tema Tuhan bukan permainan. Saudaraku yang kekasih, waktu kita kecil atau semua anak pasti memiliki permainan. Banyak jenis permainan kita, bukan? Seperti gasing, suling, kelereng, boneka, dan lain-lain. Saudara, semua permainan itu menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena kita dapat memilihnya sesuai selera. Lalu, apa hubungannya dengan bacaan firman Tuhan saat ini? Saudara, firman Tuhan mengungkapkan tentang keberangkatan Daud bersama orang Israel membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tinggal bersama dengan umat-Nya. Dan di mana tabut perjanjian itu berada, di situ tanda bahwa Tuhan memberkati umat-Nya. Berkat dan kasih Tuhan yang dirindukan Daud
sehingga dia menunda untuk membawa tabut itu menuju ke Yerusalem. Saudara, kesalahan Daud karena dia mempermainkan tabut perjanjian yang membuat ia melawan aturan Tuhan bahwa tabut itu harus diangkat, tidak boleh kena tangan manusia. Semua yang diatur Tuhan tidak dapat dipermainkan atau tidak dapat dilangkahi. Melangkahi aturan Tuhan akan mendapat penghukuman, bahkan bisa sampai kematian. Nah, pembacaan kita, saudara, mengingatkan bahwa aturan itu bukan permainan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak boleh memainkan begitu saja. Tidak boleh dianggap sepele. Tetapi aturan yang ada harus ditaati. Terlebih lagi, saudara, dalam kehidupan kita tidak dapat menggunakan hidup ini begitu saja, menggunakannya dengan salah. Karena diri kita dan kehidupan kita, semua kita hadapi sebagai tanda kasih Tuhan, kasih karunia-Nya yang nyata bagi kita. Dan dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, maka patutlah kita mengikuti ajaran atau aturan Tuhan. Karena semua yang baik, semua di mana kita menaati aturan Tuhan itu, maka kita akan menemui hal yang indah, kita diberkati, kita akan dituntun oleh firman-Nya. Marilah dalam tuntunan Roh Kudus, kita betul-betul menaati perintah Tuhan, kita tidak mempermainkan Tuhan, tetapi kita melakukan perintah-Nya dengan sukacita, kita mengerjakannya dengan baik, maka Tuhan akan memberkati dan mengasihi kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berterima kasih untuk kasih-Mu yang tetap menuntun kami. Kiranya firman ini Engkau meteraikan dalam hidup kami jadikan pelita dan sulu. Engkau terus memberkati kami sekalian, mulai besok anak-anak kami Tuhan, atau mulai hari ini Tuhan, anak-anak kami sudah memasuki bangku sekolah. Engkau kiranya memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka belajar, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran di tahun ajaran baru dengan semangat, dengan kekuatan dari Tuhan, dan mereka boleh berhasil. Kasihi sertai tuntun anak-anak kami, peliharakan mereka, pertumbuhan dan pendidikan mereka kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Tuhan campur tangan, agar mereka menjalaninya dengan penuh sukacita. Para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan juga jaga agar mereka selalu sehat, bahagia, dan bersukacita dalam Tuhan. Pekerjaan kami Engkau berkati. Biarlah dalam keluarga kami selalu ada damai sejahtera, ada kemurahan Tuhan yang membuat kami tetap kuat dan teguh menjalani hidup ini. Dalam kehidupan ini juga Tuhan tahu ada pergumulan kami. Mereka yang sakit, oh Tuhan, Engkau hadir, sembuhkanlah mereka. Yang berduka, hiburkan dan kuatkan mereka. Ada banyak kukuk yang kami rasakan, beban-beban yang ada. Mohon Tuhan menolong agar kami melewati semuanya dengan tenang dan sabar. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu, sehingga kami boleh menghadapi hidup ini dengan tenang dan sabar. Dan pastilah Tuhan, di dalam Tuhan kami memperoleh kekuatan dan kemampuan. Sukacita kami Engkau sempurnakan, karena dalam sukacita yang di dalamnya Tuhan hadir membuat kami bersukacita, berbahagia, dan terus mengakui bahwa semua yang kami terima adalah baik berasal dari Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk para pelayan-Mu, kiranya mereka terus melayani dengan penuh kesabaran dan kesetiaan. Engkau menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara kami, menyertai pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kiranya tetap memerintah dengan kuat dan teguh. Engkau mengasihi pelayan-pelayan-Mu dan terus memelihara mereka dengan penuh sukacita, sehingga mereka taat dan setia hanya kepada Tuhan, melayani umat-Mu dengan penuh kesabaran, dan umat-Mu semakin kuat dalam iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan berkarya di dalamnya. Dan karena itu peliharakan kami, sertai kami, tuntun kami. Ampunilah semua dosa dan salah kami. Tuhan dengarkan kami yang berseru berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi bagian yang utama dalam hidup kita. Tetap semangat menjalani awal pekan ini.
Kasih Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh melewati seminggu ke depan ini hanya karena Dia Sang Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.